belajar. Inilah tentang sofa panas, sofa panas, yeah. Bikin gemas, sofa panas, bisa mengganas, sofa panas. Jangan cemas, sofa panas, jangan lemas, sofa panas. Alright. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Aris Sudraso dan sahabat saya, my big brother, Chef Haryo Pramu. Chef Haryo apa? Pramu. Pekerjaannya meramu. Pramu ya. Pramu. Dan tentunya tetap dalam Sofa Panas yang dipersembahkan oleh KSP, Krakatau Sarana Property. Tamu saya, ini dia nih, Pak Boyke Mukiat. Mau tau orangnya langsung aja tembak nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Boyke Wibowo Mukiat. Ya. Oh, pakai Wibowo. Wibowo. Lu nggak bilang sama gue. Gue belajar dulu. Ngomong sehat. Kayaknya agak pincang tadi nih. Iya, semalam cedera. Kenapa? Keceklik main basket. Wah, Hah? Main basket? Masih main basket? Luar biasa. waduh, jadi nggak enak nih. Enggak apa-apa. it's Nggak okay. apa-apa. Pak Boyke, aduh, kita ini gimana ya? Kita lama nggak ketemu, tahu-tahu sekalinya ketemu urusan di Cilegon nih. Malah saya dengar dari informasi sampai ke kuping saya nih, kapan saya nggak tahu Pak Boyke pernah juga aktif di sini ya, sebagai komisaris di salah satu perusahaan di sini. Ya, saya pernah diminta untuk bantu duduk sebagai komisaris di KSI, Krakatau Sarana Infrastruktur. Krakatau, KSI ya, Ya. KSI ya. Krakatau Sarana Infrastruktur. Berapa lama Pak kira-kira? Ya, seberapa setahun belum sampai kali ya. Setahun? Untuk apa waktu itu? Memperbaiki atau? Ya waktu itu kan dalam rangka membentuk suatu subholding dalam rangka restrukturisasi Oke. Krakatau Steel Group secara keseluruhan. Ya, gini. Mas Bro Boyke lebih enak nih manggil ini. Mas Bro aja. Saya datang kemari sama Chef Haryo. Ini sebenarnya nggak tahu banyak soal Cilegon. Ya kan? Terus khususnya soal KSP nih, Krakatau Sarana Property. Pokoknya saya baru tahu banyak sekali tuh unit usahanya kan. Pertanyaan saya yang pertama adalah begini. Apa yang Pak Boyke lihat atau Pak Boyke di sini mengenai Krakatau, potensi Cilegon, kemudian Krakataunya, dan mungkin juga ada catatan yang lain. Gimana? Iya. Kira-kira Cakep gitu tuh. ya? Pertanyaannya cakep Iya. tuh. Apa yang dilihat pertama kali? Makasih Pak. Kalau kita ngelihatnya Krakatau Steel ini punya sejarah yang panjang sekali di lahirnya Republik ini. Dulu dibangun oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Ya. Industri baja itu merupakan the mother of industry. Jadi dia akan menopang sebagai tiang utama, pilar utama untuk pertumbuhan industri. Jadi Krakatau Steel pegang peran yang sangat vital untuk perkembangan industri di Indonesia. Oke. Waktu diajak ngobrol dengan teman-teman di Krakatau Steel, memang dalam kondisi yang lagi kurang sehat. Oke. Perlu touch up, bantu bagaimana supaya bisa kita. Itu tahun berapa? Maaf nih, tahun berapa tuh? 2020, 2021. Saya baru diajak ngomong. Udah 2 tahun 2000-an ya?
Jadi Mas Bowo kesini, Boyke kesini sebagai seorang ekspertis ya. Ya, sebagai Ekspertis. profesional aja. Perjalanannya menuju ke sana gimana nih? Sehingga bisa diminta ke sini, ke sana, ke sono, ke sana, Ya, ke sini. kebetulan saya pernah bekerja di beberapa tempat di BUMN, khususnya di jasa keuangan. Oh, oke. Jauh sebelum ini saya pernah di perusahaan BUMN namanya Dana Reksa. Oke. Lalu kemudian pindah ke Bahana. Lalu ke perusahaan pengelola aset. Itu BUMN jasa keuangan. Salah satu daripada lingkup usahanya adalah membantu restrukturisasi BUMN. Nah, pengalaman bantu BUMN ini kan bagaimana bisa menumbuh kembangin atau memperbaiki situasi yang lagi dialami oleh KS pada saat itu. Jadi ya kita mesti ngomong, ya dunia keuangan kan orangnya nggak itu aja ya. Nggak banyak lah ya. Atau banyak tapi nggak jago-jago juga gitu ya. Yang jago-jago ya berapa orang aja gitu kira-kira. Cielah soto amat gue. Banyak yang udah jadi ke swasta, banyak yang udah pensiun. Ya kan. Nah, ini kader-kader keuangannya itu mesti terus dikembang besarkan. Iya. Pola berpikirnya gimana? Membentuk sebuah tadi yang Bapak bilang tadi. Cara berpikirnya, kerangka berpikir bagaimana menjadikan KSP ini maju gitu ya. Nah, tapi kira-kira gini nih. Sebelum ke sana saya mau tahu juga dari Mas Bro Boyke nih. Dari sekian banyak perusahaan yang pernah bergabung, Mas Bro pernah bergabung. Saya dengar tadi ada istilah yang oke banget tuh kedengarannya. Bukan bangkrut, tapi tadi apa? Tidak sehat. Tidak sehat. Nah, yang paling tidak sehat siapa nih kira-kira? Ya kalau sehat atau tidaknya satu perusahaan itu juga lagi dihadapkan kepada suatu situasi eksternal yang lagi dihadapin ya. Oh jadi macam-macam juga ya? Macam-macam. Jadi pada waktu tahun 98 itu kan terjadi krisis moneter ya. Itu banyak perusahaan-perusahaan yang tumbang tuh akibat daripada gejolak kurs pada waktu itu. Ya. Sebelum ada krisis moneter juga selalu ada perusahaan bermasalah karena melakukan satu keputusan corporate action yang kurang pas gitu, sehingga perusahaan mengalami krisis. Nah, ada beberapa lah perusahaan yang Mas Ari saya nggak bisa sebutin satu-satu, tapi nggak udah bisa apa nggak enak nih. Udah banyak lah jadi rahasia umum ya di sana sini. Tapi bagaimanapun juga Indonesia ini kan memang perlu BUMN yang sehat, swasta yang sehat. Tapi rata-rata BUMN ya? Ya masuk ya? Kalau kami memang dulu ditugaskan utamanya bantuin BUMN. Jadi emang spesialisasi BUMN nih, dokter bedah spesial untuk BUMN. Yang sakit. Yang sakit. Ya. Yang sakit. Tapi kita juga ilmu keuangan kan bisa aja diterapin di swasta. Ya. Cuman kan memang assignment-nya petugas yang di garis bawah itu diutamakan untuk bantu BUMN. Oke. Waktu itu sifatnya pribadi Mas Bro Boyke yang diminta. Enggak, ini tim. Penugasan ke institusi. Institusinya. PT. Hambatannya apa sih di levelnya Mas Boyke ini? Terutama soal keuangan ya. Soal keuangannya hambatannya apa sih? Nah, sebenarnya sih kalau keuangan itu kita ngomongin teknikal ya. Utamanya itu adalah mengenai human resources ya, manusia. SDM. Ya. Titik sentralnya itu adalah manusia. Bagaimana manusia itu bisa melihat perusahaan itu secara komprehensif ya. Dia kan manusia yang manage semuanya nih. Ya.
Itu yang menurut saya sih titik sentralnya. Dari waktu pemegang saham melakukan rekrutmen, siapa yang jadi direksi, siapa yang jadi karyawan, itu kan very technical ya. Terus bagaimana waktu diseleksi, diproses recruiting, terus di developing, terus di placing, terus di exiting kalau nggak cocok ya. Iya. Iya. Nah ini yang menurut saya kita pada dasarnya nih negara atau bangsa, perusahaan nyari sumber daya manusia yang bagus, Istilahnya SDM unggul ya. SDM unggul. Nah itu sih berlaku di swasta maupun di BUMN, di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya masing-masing Apa sih standarisasi unggul itu bagi Pak Boyke untuk SDM di sini? ukuran kalau yang dipakai parameter di SDM Pak. Biasanya kan dilihat di productivity, produktivitas. Itu kalau kita lihat cara-cara barat Pak ya, cara pelajaran yang kita dulu sekolah itu kan pakai textbooksnya barat. Itu produktivitas dan attitude ya. Jadi gimana kita dia punya behavior ya terhadap sesama, terhadap teamwork, patuh pada peraturan gitu. Ya. Terus yang kedua emang produktif, emang bisa menghasilkan output yang besar atau hasil yang lebih efektif dan efisien. Itu parameter yang dipakai oleh Barat ya, buku sekolah akademis ya. Tapi kalau kita mesti racik di keindonesiaan nih kan, itu kan juga kepengen karyawan yang bagaimana sih parameter yang baik. Itu kan yang amanah, Iya. deliverable, yang walk the talk lah. Kalau ngomong ya penuhin dong gitu kan. Komitmen ya kan, watona itu kan sebenarnya merupakan suatu nilai-nilai Dasar ya. manusia ya kalau keagamaan. Tapi itu khas Indonesia loh, khas Indonesia. Banyak banget lah watona ini. Ya. Ya. Di Barat kayaknya nggak begitu juga ya. Akhirnya memang kita kombinasi yang mana yang baik yang nggak konflik dengan kan ada orang yang individualnya bagus pintar gitu. Cuman teamworknya gede di ego ya. Egonya gede-gede. Orang-orangnya tuh nyentrik kalau hebat-hebat tuh. Nah kita sebagai teman kolega pimpinan kan mesti ngebina mereka ya, ngasih tahu jangan gitu. Iya. Karena kita perlu teamwork supaya perusahaan ini bisa bertumbuh dan berkelanjutan. Kalau tumbuh dalam waktu setahun 2 tahun habis itu punah lagi, berabe lagi. Kalau perusahaan kan inginnya tumbuh dan terus. Ya. Pengalamannya Mas Bro Boyke antara perpaduan antara sistem dengan SDM di Indonesia mana yang lebih difokuskan gitu loh dalam rekrutmen kira-kira? Ya, itu kalau dasarnya kan manajemen tuh berusaha untuk ngebangun suatu sistem. Jadi dibikinlah sistem bagaimana kita memenuhi kebutuhan organisasi, ya kan? Kita hire orang, kita develop, kita placing, kita counseling. Kalau anak itu ada ngadepin persoalan di lapangan. Namun juga ada kita dapat suatu given situasi ya, kita dapat orang-orang yang kebetulan bagus ya, punya talented. Kalau bahasa pada waktu zaman saya aktif di manajemen tuh, kita nyari orang-orang yang lagi punya fire. Nah itu bos saya dulu
Istilahnya itu ya. Oh, fire itu Fire. energi yang positif. Energi yang positif, Dia produktif, produktif, inovatif, semangat, berapi pantang nyerah. Iya. Ini kan Mas Boy kan juga sekolah olahraga. Kalau di olahraga juga ada tuh yang sedang on fire gitu kan. Nah, Itu juga gitu tuh, sama. Nah, terus gimana? nah, itu kan kita perlu sistem itu kan ada teamwork ya, ada teman yang kadang-kadang lagi mungkin dalam pekerjaannya mengalami nggak stabil gitu, lagi turun, lagi Pasang down surut lah ya. gitu kan. Nah itu harus ada teman-teman yang siap melakukan suatu pairing ya. Kita pairing tuh. Oh, pairing. Jadi kita ngadepin teman-teman tuh ya sama seperti di negara, harus ada suatu threat ya. Kalau lu nggak perform udah ada nih siap rival calon pengganti lu. Sofa panas. Jadi jadi orang tuh akan alert terus dia. Karena dia tahu kalau saya nggak perform Bahaya nih. udah ada orang yang siap gantian kita. Tapi kita mesti lihatnya secara positif, bukan itu jadinya kita harus benci sama dia. Kita berkompetisi, berkolaborasi secara positif. Kalau misalnya kita lagi nggak perform, ya mesti ngaku. Mas Ari dulu kan jago basket nih. Kadang-kadang tuh pelatih kalau nunjuk orang tuh, ya dia lagi ya. Iya. Like and dislike lah. Terus kemudian kan kita tahu, lu semalam baru begadang. Bagaimana lu bisa perform? Ya. Tapi kita yang dulu masih junior-juniornya cadangan tuh kan nggak bisa, saya dong main gitu kan. Iya. Itu kan ditunjuk sama si pelatih. Ya, padahal lagi jadi suster ngesot di lapangan juga kan. Akhirnya baru kita dapat kesempatan main setelah. Nah ini yang menurut saya tuh kalau di manajemen saya lebih senang ngelihat orang-orang tuh punya inisiatif. Ditanya ini ada proyek ini, dia bilang boleh nggak saya yang kerjain itu? Ada antusiasme ya. Ada antusiasme, ada engagement ya. Ada engagement, ya. Dia voluntarily willing untuk ngerjain itu, komitmennya terhadap Jadi nggak nunggu ditunjuk. nggak nunggu ditunjuk, jadi Tapi bola berinisiatif. kemana juga dikejar tuh, bola kemana juga dikejar. Karena dia lagi pengen ngasih lihat eksistensinya, ngasih lihat performingnya. Nah situasional kayak gitu tuh kan juga terjadi di perusahaan, Ada di iya perusahaan. kan? Nah itu menurut pengalaman Mas Bro Boyke ini, apakah itu karena yang bisa mendrive sampai situasi begitu, penuh inisiatif, agresif, gitu kan? Itu tergantung owner atau tergantung manajemen ya? Nah, Atau tergantung budaya kerjanya. menarik tuh pertanyaannya. Kalau kita ngomongin suatu eco environment ya, jadi lingkungan kerja ya. Kalau si pemilik juga terlalu cawi-cawi juga nggak nimbulin suatu situasi yang kondusif ya. Tapi di Indonesia begitu, banyak kan? Iya dong Mas Bro. Tapi ada juga orang yang lebih sekarang udah mulai jadi modern management. Owner nggak mau ikut involved di dalam keputusan perusahaan. Di hire profesional. Jadi leave it to the professional ya? Profesional, tangan-tangan ketiga yang independen, dia bisa kerja, dia bertanggung jawab. Itu dia akan nyari sosok pemimpin. Itu sosok pemimpin itu sangat mewarnai karakter organisasi. Jadi kayak di keluarga tuh sosok ayah lah. Itu juga kalau di klub sepak bola, ya kan? Iya. Wah, ada Pep Guardiola, ada si jago lah itu di kesebelasan sepak bola. Itu waktu si CEO-nya atau pimpinan perusahaan itu dia ditunjuk, dia akan ngebentuk suatu formasi tim. Siapa aja
teman-teman kolega saya yang punya visioning, karena dia mau share visioning kan. Kita kepengen kayak gini. Untuk bisa jalanin visi itu dia perlu di-equip, didukung sama tools kan teman-temannya yang punya pandangan yang sama. Itu CEO juga dia pasti akan encourage orang untuk capai target-target yang bagus itu. Ya kita sih kebetulan saya suka nonton sepak bola. Hebat tuh caranya Real Madrid, City ya. City, Liverpool, bagaimana dia rekrut, ngeramu orang-orang. Jadi how to organize the people ya. Iya, betul. Organize dan selalu mengencourage, ngajak orang atau mancing orang untuk outperform. Jadi bikin performance yang bagus sekali. Secara teori mungkin ya, secara teori saya kan gue sering ngobrol sama Mas Bro nih. Mas Bro pecinta olahraga, gue pecinta olahraga. Jadi Gue pecinta wanita. Hah? Gue pecinta wanita. Itu nggak usah diomongin. Oh iya. Itu bisik-bisik aja ntar ya kan. Nah, ada satu kesimpulan dari Mas Boy yang gue sepakat. Bahwa membangun sebuah perusahaan itu seperti membangun tim olahraga gitu. Bagus. Iya kan? Cuman konsep-konsep begitu tuh bisa nggak ya diimplementasikan di Indonesia gitu. Jadi pemahaman-pemahaman yang ada di olahraga bisa juga diterapkan di badan usaha, entah pemerintah, entah swasta gitu. Sampai nggak ke situ ya? Mestinya sih sangat bisa. Ya, ada banyak perusahaan yang sukses karena itu. Tapi ini kan suka sering ngobrol sama analis-analis, teman-teman pelaku bisnis ya. Itu lebih gampang malah di swasta. Oh gitu ya? Daripada di BUMN. Karena pengangkatan suatu direksi itu biasanya satu term itu 4-5 tahun max. Atau bisa diperpanjang 2 kali, udah. Oh ada durasinya ya? Ada durasinya. Kalau swasta diangkat mau sampai lu capek, Pokoknya lo keren gak pakai terus gitu ya? gua pakai terus. Nah itu perusahaan itu bisa berkesinambungan Oh jadi sistemnya ya. sistemnya Pak. Karena kita misalnya di BUMN ada aturan, lu kagak boleh 2 kali periode Pak. Emang kenapa? Ya emang aturannya begitu. Oh jadi BUMN mengacu kepada Aturan yang dua kali ganti. Sedangkan kalau di swasta, kita ngomong contoh deh ya, BCA. BCA itu di rootnya diangkat dan diberhentiin suka-sukanya pemegang saham. Nggak ada periode 2 kali periode direksi. Dia harus diganti. Sepanjang lo perform terus. Karena memang siklusnya industri kadang-kadang lebih dari 10 tahun untuk suatu keputusan. Jadi gimana seorang CEO tuh ngawal inisiatif-inisiatif, tanaman-tanaman orang-orang yang dia rekrut, dia pinterin, dia kembangin. Itu peak-nya tuh barangkali 10 tahun, 8 tahun, 10 tahun gitu kan. Baru peak. Nah, waktu dia peak, dia diganti. Penggantinya tuh, nah ini biasa lagi nih Mas Ari. Belum tentu mau ngikutin yang pendahulunya, ya kan? Jadi begini Pak Boga. Iya, nanti mulai lagi gitu. Mau cari merek lagi gitu. Cari merek lagi kan di kita kayak gitu ya. Menterinya maju baru, Ganti lagi. Kebijakan ganti lagi, Pak. kebijakannya baru Ganti lagi. lagi. CEO-nya baru dia bilang, gue nggak mau ikutin yang dulu jelek. Karena dia nggak mau jadi shadowing suksesnya orang lain. Tapi di swasta gitu ada faktor emosional nggak berbicara? Dalam pengangkatan satu eksekutif, kemudian diganti, lo bagus apa enggak gitu, itu kayaknya objektivitasnya juga diragukan. Lebih kepada faktor emosional dari owner atau apa itu gimana ya? Nah, saya dulu pernah waktu kuliah tuh ditanya, apa sih yang sebenarnya tugas utamanya jadi CEO?
kan itu menurut literatur naikin nilai pemegang saham, shareholders value. Ada yang bilang market shares, gedein market shares. Ada yang bilang profit. Ya. Sebenarnya CEO tugasnya cuma jagain kursi, Mas Ari. Maksudnya gimana? Kalau bisa jangan diganti ya. Jadi nggak panas-panas dong kursinya. Jadi dia bilang ada CEO yang labanya naik, ininya naik, diganti. Tetap diganti? Tetap diganti. Kok bisa gitu ya? Dia kan bisa perform. Ya karena si pemegang saham ngelihatnya bukan cuma soal ngejar angka gitu kan. Oh, banyak aspek ya tanda kutip. Banyak aspek. Kalau ngejar angka aja sih. Aspek positifnya apa tuh? Ya kan misalnya seperti lu jangan, kan ada yang do's sama don't gitu. Iya. Do it, lu kerjain ini jangan dikerjain ini. Dia kerjain dua-duanya. Yang disuruh dikerjain, yang dilarang juga dikerjain. Jadi kayak kita aja deh ya. Puasa-puasa nyolong tetap. Jadi ya kadang-kadang ini kayak bulan puasa kemarin lucu tuh kan. Puasa kan disuruh pelajaran sabar ya nggak? Begitu di jalan mau dekat buka puasa, wah itu jalanan Jakarta ya kan. Wow, dibilang di mana sabar nih. Ya, Traffic light nggak laku. Yang Hijau kiri semua, ke hijau, kanan. hijau semuanya. Semuanya berebutan, lucu tuh pas berebutan menjelang buka puasa tuh ya. Buka puasa tuh, wah orang kayak Iya, katanya udah bener itu. lagi diikat tuh bulan puasa tuh setannya. Tapi menarik tadi saya dengar Mas Boyko ngomong puasa-puasa yang nyolong-nyolong. Itu gimana tuh ceritanya tuh? Ya itu Pak. Itu attitude kan. Iya. Nah itu attitude. Jadi kadang-kadang itu tadi Pak, walaupun lo performance-nya bagus, productivity bagus, attitude lo gitu. Itu yang nggak berkenan pemegang saham. Dan itu banyak di Indonesia ya. Itu di semua. Enggak, itu ngomong Indonesia aja bos. Enggak lah. Skandal ini kan banyak di perusahaan-perusahaan. Gila emang. Nah sekarang gini Mas Bro, kita ketemu beberapa kali di Krakatau nih. Kita kan jadi geng Krakatau nih sekarang, ya kan? Berapa hari di sini, tadinya kan gua nih terus terang ragu-ragu nih. Berangkat nggak ke Cilegon, berangkat nggak? Karena gue nggak tahu apa-apa soal Cilegon. Tapi setelah berapa kali kemarin gue lihat ada restoran, hotelnya oke. Akhirnya gue pikir-pikir, wah ada kehidupan punya potensi ke depan yang lebih bagus nih kayaknya gitu. Yang gue mau tahu pengalaman Mas Bro sebagai seorang advisor, apalagi keuangan nih, di mana-mana kan. Meneropong KSP dan Cilegon ini gimana nih? Ya, itu kan perusahaan itu kalau kita bisa potret bagus, yang bagus berkesinambungan, itu bagaimana perusahaan sehat, itu kan banyak aspek. Pertama mengenai sebelum ada aset segala macam kan orang sama orang Pak ya. Pimpinan sama pemegang saham ngobrol. Jadi bagaimana manage orang. Terus orang itu baru ngajak tim teknika. Bagaimana punya SDM yang unggul. Perusahaan nggak punya aset tapi jago-jago orangnya bisa bikin duit. Terus kita punya aset. Asetnya tadi Pak Sari mention ada hotel, ada restoran, ada lapangan, fasilitas olahraga, ada pembangkit listrik, ada pengolahan air, terus kemudian ada ke bandar samudra. Menurut saya itu adalah aset yang diwariskan ya oleh pendahulu.
ini generasi yang sekarang nih hidup di KS, itu kan bagaimana meningkatkan nilai daripada aset itu menjadi suatu yang positif, kalau nggak bisa kita bilang optimum. Jadi aset itu harus kita bikin supaya dia jadi earnings. Orang juga dibikin untuk menjadi berkualitas. Ini tim ini yang mesti kita bikin formulasi, bikin racikan. Kalau hari ini fokusnya Krakatau Steel Group masih mencari bagaimana memperbaiki kondisi kesehatan, keuangan yang utama. Oh gitu ya. Jadi ini mesti dilewati nih masa-masa. Kalau dari skala 1 sampai 10 ada di mana nih posisi keuangan nilainya dari seorang pakar? Ya itu kita nggak usah memberikan suatu asesmen terhadap itu ya. Tapi kan ini kita lagi ngadepin suatu tanda-tandanya, kita lagi ngadepin restrukturisasi yang Ini Mas Bro besar. kebanyakan kalau orang Jawa bilang apa ya? Ewo pekewo. Ini kan Krakatau Steel sekarang lagi melakukan suatu restrukturisasi utang yang besar. Angkanya, magnitudenya ya pasti berarti kan ada sesuatu yang kurang sehat yang mesti disehatkan, ya kan? Itu aspek dari keuangan. Tapi keuangan itu kan sebenarnya satu akibat dari yang masa lalu ya, bukan bukan manajemen yang itu yang sekarang kita yang jadi memang warisan itu begitu ya. Ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Ya kan? Yang kurang bagus mesti dibagusin. Yang bagus kan juga pemahamannya beda nih. Ya tadi Mas Bro bilang kan bagusnya warisan kan orang sekarang mesti bikin lebih bagus lagi harusnya kan. Mesti diangkat lagi gitu kan. Makanya di era keterbukaan ini dengan adanya Sofa Panas di Cilegon kita bisa mewakili nih penonton pemirsa Ya, ini pengen kayak Mas tahu. Bro gini. Yoi. Kita tamunya narasumber Mas Bro kan ya Ngobrol orang-orang- langsung ya. Orang-orang Krakatau juga denger wah kita mesti kerja lebih keras lagi, lebih cerdas lagi, kira-kira gitu kan. Kalau fire-nya nih, fire Mas Boyke buat Krakatau Steel-nya apa nih? ya Fire tadi. kalau menurut saya temanya now or never. Elvis Oke. Presley. Sedap. Elvis Presley, Bos. Jadi kita harus whether you make it or we break it. Nah, mentalitas itu yang harus kita ajak segenap insan Krakatau Steel untuk you got to do it now. Kalau saya dengar dari awal ya, ini Mas bicara soal fundamental ya. Tapi ini sendiri sistemnya sudah bagus atau harus masih diperbaiki atau berkembang terus? Nah, Sistem keuangannya, the trick-nya ini. kalau menurut saya satu perusahaan atau siapapun manusianya juga insannya, kita selalu harus improve, Pak. Jangan cepat puas, ya kan. Yang menurut saya sih kita pasti harus memperbaiki diri dari waktu ke waktu untuk menyesuaikan dengan kondisi di luar sana. Bukan cuma Krakatau Steel aja, Indonesia aja secara keseluruhan juga lagi ngadepin situasi yang uncertainty-nya ya, kalau nggak kita bilang lagi nggak bagus gitu. Kita bilang ketidakpastiannya deh. Sekarang tiba-tiba harga minyak naik, harga kebutuhan pokok cenderung merayap ke atas. Dan dampaknya kan dunia tuh. Ini kan semuanya ngajak kita untuk bekerja lebih smart lagi. Apakah pakai pendekatan yang selama ini berlangsung itu bisa ngatasin persoalan? Jadi masih banyak teman-teman yang saya lihat nih sekarang, ya bukan cuma di Krakatau Steel, tapi juga di luar sana masih nganggap bisnis as usual. Padahal menurut saya situasinya ini sudah tidak usual, Pak. Saat Jadi ini ya. harus pakai pendekatan yang smart and Extraordinary ya. crazy. Revolusioner.
Revolution. Revolusi. The new revolution mungkin. Jadi sekarang ini kita mesti banyak-banyak itu deh Pak, banyak temen network supaya cepet ikroknya tuh lebih bisa banyak gitu ya. Karena kalau cara kita selama ini yang diajarin ikroknya begini-gini, tapi kan dunianya gesernya kemana? Jadi tanya deh teman-teman di luar sana, apa yang lagi terjadi? Tapi gini Pak, kita sama-sama waktu itu ikut tracker ya di Jogja. Temanya juga luar biasa kan, Corporate transformation gitu kan. Ya. Buat Mas Bro sendiri dengan jam terbang yang udah luar biasa, ada nggak hope di situ? Oh, saya ngelihat teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara saya di KSP, itu isinya manusia-manusia yang seperti kita, yang masih punya energi, masih punya value yang bagus, ya, attitude orang-orang itu bagus. Saya harus optimis. Harus ya? Harus optimis. Dalam situasi apapun, Mas Ari, ini anak-anak muda dan kita semuanya yang walaupun kita udah mulai berumur nih, kita mesti tetap optimis. Iya lah berumur. Ngebangun Indonesia ini dulu gini ya, pendahulu-pendahulu kita malah nggak punya apa-apa tuh. Itu sekolah juga nggak tinggi-tinggi. Bener. Ya, Nulis aja nggak bisa. kok mereka lebih bisa ngebikin Indonesia merdeka. Iya. Diakui secara derajatnya ya. Iya, ada Candi Borobudur, ada Candi Prambanan, gimana coba tuh? Kok sekarang kita yang lebih pintar, lebih disiapin sekolahnya. Nggak perang lagi, dalam keadaan merdeka. Tapi kok kita tambah jadi mulai kelihatan menjauh daripada cita-cita yang pernah disebutin sama para Berdiri. founding fathers ya, pendiri-pendiri bangsa. Yang keadilan sosial, yang merata, penegakan hukum, belum lagi ngomongin mengenai kesenjangan sosial. Waduh, Nah ini yang kelak saya masa selesai tuh kesenjangan sosial. kita merasa perlu kita di sini nih Mas Ari ngajak teman-teman keluarga KS untuk berbuat yang terbaik dan segera. Itu urgensinya itu kita pengen jangan business as usual nih. Ya, do something big ya. Do something big and different. Do something big and different. Pak Mukyat, Kayak Chef Aryo, do something big and different. Lo different, bignya udah soalnya. gue mesti kecilin badan nih. Pak, tokoh Indonesia siapa yang menjadi kiblat atau menjadi guru yang disukai? Siapa sih? Kayak Indonesia banyak lah tokoh-tokoh yang bagus Pak, yang bisa kita jadikan suatu referensi. Biar kita baca nih yang muda-muda nih, siapa? You'll be surprised to know. Go ahead. Saya kagum sama yang namanya Pierre Tendean, Pierre Tendean. Ajurinya Nasution. Iya. ajudannya almarhum Pak Nasution. Bayangin itu anak muda usia 25 tahun, lulus akabri, mau nikah. Hari itu bukan jadi perwira jaga. Bosnya lagi mau Tembak ya. ditembak. Ditanya sama orang, mana Nasution? Saya Nasution. Itu saya selalu nonton film G30S itu cuma di bagian itu aja Itu yang paling dramatis ya. menurut saya. Bener juga loh. Kalau jenderal meninggal, pimpinan meninggal itu resiko lah ya, resiko jabatan lo ada di situ, lo bintang 2, bintang 3 lo mati. It's whether you make it or you break it. Tapi kalau ada anak muda yang bilang gini, mana Nasution? Iya. Kalau kita dibilang gini, mana Nasution?
Yang mana bos gitu. Itu kan buying times ya. Iya. Iya. Andai kata pun di kamu mulutnya Mikir nyari selamat juga. Waduh. Kalau gua ngaku, gua mati. Mati bener. Nah, itu orangnya menurut saya in split second dia bilang, saya lah Sutiawan. Iya. Dahsyat tuh. You are Itu dahsyat. dead, man. Dahsyat. Nah, itu yang kita bilang tuh itu almarhum Pierre Tenlian itu dia jemput Pak. Event itu terjadi ke dia. Tapi kan saya bilang, ya Pierre Tenlian, akhirnya cuma dikasih nama jalan doang ya nggak? Iya. Biasa kan. Penghargaan, apresiasi memang. Nah itu mestinya ada kita generasi yang muda tuh memberikan satu penghargaan yang lebih nyata. Indonesia tuh perlu orang-orang kayak gitu. Iya, dan itu gue sepakat ini sama Mas Bro. Itu case-case kayak Tendian itu harus jadi mata pelajaran di sekolah loh. Itu satu pembelajaran, moral. Kalau di dunia keuangan tuh Mas Ali, kita bilang gini, antara return and risk gitu kan harus seimbang. Jadi kalau berani ngambil risk gede, dapat return gede. Kalau Pierre sih udah kagak ngelihat return sama risk Pak. Dia mati gua. Nggak ngerapin. Itu luar biasa loh. Itu yang benar Mas Bro bilang itu cuma second lah hitungannya. Ini split second. Dia split second bisa kasih keputusan gitu. Padahal dia tahu dia keren, masa depan bagus, Belum kawin. pintu masa depan terbuka, gua ajudannya Pak Nasut ya. Hankam ya. Dia kan tahu future keren dia, tapi saat itu dia ya yang itulah. Nah, itu moral, aduh udah gila. Kita perlu generasi yang penggantinya almarhum Pierre Tenlian. Luar biasa. I don't know him ya, tapi saya sampai sekarang bisa ngebayangin kalau saya jadi dia, will I be there, brave enough to do it. Tapi ini gue catat nih, gue juga sering nonton tuh film, tapi gue nggak perhatiin sampai ke situ loh. Nah, ini berarti mantap nih, gue catat nih. Jadi Mas Boyke ini bisa melihat what's behind the person, what's behind the SDM itu. Dia cari kekuatannya, dia cari kelemahannya, Jadi- dia tempatkan. Jadi Pada tempat yang tepat. dari situ aja gue udah bisa lihat ini emang orang keuangan, Iya, iya. detail men. Orang harus berani berkorban. Itu yang kita kurang tuh. Mereka pengennya dapetin satu hasil, bukan ngambil. Gua korban dulu. Nah ini yang kita mumpung lagi bulan puasa, mumpung pada mau lebaran, ya. Berani nggak kita berkorban untuk kepentingan yang lebih gede? Berani nggak kita berkorban untuk Krakatau Steel? Berani nggak kita berkorban untuk Indonesia yang maju? Itu aja Pak. Dan gimana caranya Cilegon juga menapak ke depan ya, Ya, dengan Krakataunya, dengan KSP-nya dan lain-lain gitu. betul. Aduh sayang sekali nih, sebenarnya banyak yang mau gua tanya. Kita berkumpul bukan Mumpung- sebuah kebetulan. Betul dia. Kita berkumpul bukan sebuah kebetulan. Saya Kan melihat di waktu sini. juga nih. Iya. Padahal ada pakar sini. Udah banyak. Gue belum puas sebenarnya. Iya. Karena beliau masih ragu-ragu kalau Jadi sekali deh, ngomong. satu pertanyaan lagi nih. Di sisa umur yang kita nggak tahu kapan ini, apa yang Mas Boy akan lakukan untuk kita Indonesia? Tuh, udah begitu. Begitu berat ya. Iya kan? Ingat gitu. saya selalu kepengen, saya selalu minta ke Allah diberi ke satu kesempatan, the moment untuk berbuat yang terbaik apapun itu, bikin buku, bikin project jadi sukses, itu cerita yang nanti akan kita bawa sampai mati Amin. ke anak cucu. Jadi legacy lah ya. Legacy. Kita bisa cerita ke anak kita, ke cucu kita
binder dandet. Ya, udah kita udah pernah kerjain itu. Biar itu dunia yang nilai. Oke. Insya Allah hari ini malaikatnya turun ada di Amin, sebelah, amin, duduk di amin, sofa panas, Amin. menyaksikan testimoni beliau. Kelihatan nggak? Nggak bisa, tapi saya bisa lihat spiritnya. Ini Mas Bro, ngomong-ngomong kita nggak bisa kasih apa-apa nih, cuma ada souvenir. Tapi ini orang jarang pakai juga, cari di pasaran nggak ada nih. Alhamdulillah. Cuman hati-hati, nggak usah disetrika, udah panas soalnya. Ini judulnya kaos sofa panas. Emang panas. Pertanyaannya panas. Aduh, bisa diginiin nih Mas Bro. Tuh, lihat. Terima kasih Mas Ari. Sama-sama nih Mas Mas Bro. Aryo. Ya, Tapi kapan-kapan siap lagi dong kita undang. Insya Allah. Karena belum puas nih, gue belum puas ngomong sama. Banyak yang beliau tahu, cuman kita, benar. Enggak lah. iya kan? Mesti sabar, dielus-elus, mesti kita ngomong lagi. Kita undang lagi. Ya, iya pasti kita undang Kita lagi. kupas lebih dalam lagi. Oke. Bersama saya Chef Haryo Pramu dan juga Dan saya Aris Darsono. Demikian jumpa kita untuk hari ini. Kita jumpa lagi dalam sofa panas yang tentunya tetap panas. Sekali lagi saya Aris Darsono Chef Haryo Pramu. dan Mas Bro. Wibowo Mukyat. Terima Ya, kasih. Boyke Mukia dalam sofa panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saja Yeah. ini lagu tentang sofa panas, sofa panas, yeah. Sofa panas, sofa panas bisa mengganas, sofa panas jangan cemas, sofa panas jangan lemah, di sofa panas. Thank you. Siap, mantap.